Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Saudara pendengar di mana saja berada, tanggal 21 Februari adalah Hari Bahasa Ibu Internasional atau Bahasa Ibu Sedunia. Saat ini bahasa ibu merupakan salah satu bahasa yang banyak diperbincangkan karena di beberapa tempat beberapa bahasa ibu sudah menjadi langka dan bahkan hampir punah. Dan untuk berbincang-bincang dengan Hari Bahasa Ibu Internasional ini, bersama saya sudah ada Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Profesor Aminuddin Aziz, MA PhD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bapak saat ini infonya ada di Paris ya Pak? Bisa ceritakan Pak, Iya. keberadaan Bapak di Paris ini ada rangka apa gitu Pak? Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Ini kebetulan memang saya sedang ada di Paris. Ini dalam rangka menghadiri acara peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Karena tahun ini kebetulan Indonesia dipercaya untuk menjadi co-organizer ya bersama dengan UNESCO, Markas Besar UNESCO, dan besok pada puncak acaranya akan ada pidato dari Menteri Pendidikan kita ya Pak Nadiem Anwar Makarim menyampaikan kebijakan. Kemudian saya akan bicara juga tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh kementerian ya di Badan Bahasa secara teknis seperti apa. Dan satu lagi perwakilan Indonesia ini adalah Gubernur Sulawesi Selatan yang akan berbicara tentang bagaimana praktik baik di wilayahnya, itu di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung program pemerintah pusat, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Jadi begitu ininya. Kenapa saya hari ini ada di Paris. Oh gitu Pak. Wah ini kalau Betul. bahasa Indonesia jadi bahasa di UNESCO bagus sekali nih Pak. Bukannya juga kita sedang mencoba menjadi upayakan bahasa kita terutama di regional dulu ya Pak. ASEAN juga ya termasuk ya Pak. Ya, jadi itu ada strategi yang sedang kami kembangkan ya untuk internasionalisasi bahasa Indonesia ini. Eh, di ASEAN sendiri memang kita sedang mengupayakan terkait dengan bahasa Indonesia ini. Namun kan kita tahu ya di dalam Fakta Pendirian negara-negara Asia Tenggara itu pada tahun 67 itu kan tidak mengenal istilah official language atau bahasa resmi. Yang mereka adopsi adalah working language atau bahasa kerja. Nah, dengan bahasa kerja ini artinya setiap bangsa negara yang akan menggunakan bahasanya masing-masing itu diperkenankan ya pada sidang-sidang ASEAN, dan tentu saja ada kewajiban untuk menyediakan para penerjemah untuk bahasa sasarannya. Nah, selama ini ya sejak tahun 67 itu ASEAN kan sudah menggunakan istilah working language. Jadi kayaknya ya kalau menjadi bahasa resmi pada anggota organisasi ASEAN itu agak susah. Tetapi yang kita usahakan adalah menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pengantar yang dipakai dalam lingkungan negara-negara ASEAN itu yang melalui misalnya bidang pendidikan, bidang perdagangan begitu. Jadi begitu Oh gitu Pak. ininya. Ini Ya Pak. kalau ASEAN ya. Ya. Kalau Oh, UNESCO, nah. nah ini sekalian saya bisa salah satunya saya bisa bocorkan juga nih. Waduh. Ada bocorannya apa nih Pak nih? Ini ya kami memang baru saja bicara ya kemarin itu sebelum saya berangkat ke Paris, bicara dengan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri, kemudian di internal Kemendikbud sendiri, usulan kita mau diteruskan apa enggak nih menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa sidang umumnya UNESCO gitu. Nah pagi ini ya makanya tadi saya katakan kalau pukul 10 saya nggak bisa nih siarannya karena pukul 10 sudah ada komitmen dengan tim UNESCO mau ketemu untuk membicarakan dokumen apa yang
diperlukan ya untuk menyerahkan secara resmi usulan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa General Conference, istilahnya itu sidang umum di UNESCO gitu ya. Selain 6 bahasa resmi PBB dan 2 bahasa resmi General Conference, yaitu bahasa Hindi dan bahasa Portugis begitu. Mudah-mudahan ini, mohon doa dari semuanya gitu ya. Mudah-mudahan ini berhasil masuk ke dalam agenda pembahasan pada sidang di bulan Mei begitu. Pak, Demikian ya, Pak, bocorannya. ya bacanya. Pak, tapi sebelumnya pasti udah ada kan Pak kiat-kiatnya atau usaha-usaha dari Badan Pengembangan Bahasa ini agar supaya bahasa Indonesia ini menjadi dibakukan atau menjadi bagian dari 6 bahasa internasional yang dijadikan di forum perserikatan bangsa-bangsa khususnya di UNESCO ini, Pak. Ya, selama ini yang kami tahu ya dari dokumen-dokumen yang ada dan dari perencanaan di Badan Bahasa ya, karena saya kan orang baru ya di Badan Bahasa baru 2 tahun ini, 2 tahun setengah. Eh, yang dilakukan oleh teman-teman di internal Badan Bahasa itu baru sebatas pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing ya, BIPA. Nah, ini sudah dikerjakan oleh teman-teman itu sampai tahun 2020 lalu di 36 atau 38 negara ya, pengajaran BIPA dengan jumlah pembelajar selama 5-6 tahun terakhir itu ada 67 sampai 70 ribuan begitu. Nah, begitu saya masuk, saya ubah strateginya yaitu melakukan pembelajaran BIPA bukan hanya di sekolah tapi juga di perguruan tinggi dan penggunaan secara lebih meluas gitu ya dalam dunia perdagangan misalnya ya. Saya sudah bicara dengan teman-teman dari Kementerian Perdagangan, kemudian juga dengan kementerian-kementerian lain. Nah, kita sekarang sudah mengajarkan ada tambahan beberapa negara di 52 negara dengan jumlah penutur asing belajar bahasa Indonesia itu ada 152 ribu orang sekarang ini. Cukup banyak. Nah, kita ingin memanfaatkan mereka menjadi bagian dari diplomasi bahasa kita. Eh, Lalu kalau tadi pertanyaannya, apakah sudah ada strategi sebelumnya terkait dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di PBB gitu ya? Saya belum melihatnya, ya belum melihat dokumen itu, karena memang teman-teman fokus di pembelajaran BIPA. Nah, kita mulai tahun ini ya menggerakkan potensi yang ada untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi General Conference di UNESCO gitu. Nanti bergerak dari satu arah ini sebagai titik masuk ya, pintu masuk nanti misalnya ke PBB sekaligus gitu, ke UN. Bukan hanya di UNESCO tapi juga di forum-forum lain. Nah, ini yang sedang kami lakukan dan semalam saya bicara cukup intensif gitu dengan Pak Duta Besar Indonesia di Paris dan beliau sangat mendukung, teman-teman di Kemlu juga, Dirjen yang terkait sudah sangat mendukung dan mudah-mudahan doa dari para pemirsa semua menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa resmi di General Conference di UNESCO berjalan lancar begitu. Jadi Wah, begitu ya Pak, ini. mudah-mudahan terlaksana ya Pak dan Terima kasih. amin. Pak, kembali sekarang kita ke pertanyaan yang dengan bahasan yang pertama ini adalah bahasa ibu Iya, internasional. Sekarang betul, bisa betul. bagaimana situasi terkini perkembangan bahasa ibu dan bahasa nasional itu sendiri Pak di Indonesia? Mhm. Ya, jadi kalau bicara bahasa ibu ya, yang sebagian besar dalam masyarakat kita itu adalah juga menjadi bahasa daerah gitu ya. Karena ada yang bahasa ibunya ya bahasa Indonesia, berarti kan bukan bahasa daerah ya. Ada yang bahasa ibunya bahasa Inggris atau bahasa asing begitu. Dan itu dalam dunia seperti sekarang ini wajar saja ya, globalisasi itu berpengaruh. Nah, bahasa ibu ya kalau di situasi di kita ini kan ada 718 bahasa yang tercatat dalam hasil survei yang dilakukan oleh Badan Bahasa selama 10 tahun, 2009 sampai 2019. Ada peta bahasanya. Lalu bagaimana kondisinya?
menurut catatan ya, bukan hanya catatan teman-teman di Badan Bahasa, tapi juga catatan dari UNESCO, itu semua bahasa ibu, semua bahasa daerah ya, itu mengalami kemunduran, termasuk bahasa-bahasa yang penuturnya besar jumlahnya. Misalnya di Indonesia yang paling besar itu kan bahasa Jawa ya, itu besar sekali penuturnya jumlahnya. Bahasa Sunda kemudian yang kedua, kemudian ada bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Batak begitu, dan banyak lagi bahasa. Nah, situasi ini mengalami kemunduran. Saya baru saja 2 minggu lalu menerima data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, di dalam long form sensus penduduk tahun 2020 itu ditunjukkan bahwa penutur bahasa daerah di kalangan penutur kita ya, bangsa masyarakat Indonesia, itu yang masih menggunakan bahasa daerah itu ada di angka 76% saja ya. Artinya dalam kehidupan di keluarga mereka sudah hampir seperempatnya gitu tidak menggunakan lagi bahasa daerah. Nah, tapi menggunakan mungkin bahasa Indonesia atau bahasa asing. Sedangkan kalau kita coba telusuri lagi dari 76% yang masih menggunakan bahasa daerah itu, lalu berapa banyak sih yang masih menggunakan bahasa daerah di dalam lingkungan keluar rumah? Di luar rumah artinya dengan tetangga, dengan teman, dengan kolega begitu di masyarakat. Ternyata itu angkanya menurun lagi, Pak. Yaitu menjadi 73%. Nah, ini 3% dari sekian puluh juta gitu kan. Itu kan besar sekali jumlahnya. Nah, kalau kita telusuri lagi gitu ya, dari mereka ini mana sih yang paling sedikit menggunakan bahasa tidak menggunakan bahasa daerah? Ternyata ini generasi Z dan generasi Alpha. Itu yang mereka masih menggunakan bahasa daerah itu hanya di kisaran angka 61-62%. Ya. Nah, artinya dari data ini ya, kalau UNESCO kan menyebut itu kemunduran yang luar biasa dengan bahasa-bahasa daerah itu semua bahasa mengalami kemunduran. Oleh karena itu kami di Badan Bahasa bukannya mau mencegah terjadinya kemunduran ya penggunaan bahasa itu, tetapi paling tidak ngerem lah begitu ya, sedikit-sedikit gitu, jangan terlalu deras ininya kehilangannya. Eh, Ya mungkin jangan sampai dalam 1-2 generasi itu pengurangannya menjadi sangat besar gitu. Nah, kami melakukan revitalisasi bahasa daerah begitu. Nah, program ini baru kami rintis 2 tahun yang lalu dengan beberapa bahasa daerah tahun 2021 dengan 5 bahasa daerah, Jawa, Sunda, Makassar, Bugis, dan Toraja. Nah, kemudian tahun lalu itu 2022 kami gunakan pola yang kami perbaiki dengan model pendekatan yang baru itu dengan 39 bahasa daerah di 13 provinsi. Nah, tahun ini 2022 kami perluas lagi dengan 59 bahasa daerah di 22 provinsi. Nah, jadi semakin hari semakin besar jumlahnya gitu ya, dan upaya ini mudah-mudahan berhasil dengan baik. Dan kalau melihat animo atau semangat dari para penutur muda ya, anak-anak SD, SMP untuk belajar kembali bahasa ibunya, bahasa daerahnya itu besar sekali. Kemarin saja 2021 jumlah partisipan itu ada 1,2 juta orang, dan tahun lalu 2022 itu ada 2,9 hampir 3 juta orang yang ikut begitu. Mudah-mudahan tahun ini bisa jauh lebih banyak lagi. Begitu, Pak. Baik Pak. Tadi Bapak mengatakan revitalisasi ada di beberapa bahasa daerah ya Pak ya, ada termasuk Betul, tadi itu. betul. Nah sekarang ini kekhawatiran ini tadi beberapa teman saya mengatakan juga di kampung halamannya, kalau nggak salah di daerah Mhm. Jawa Sumatera Utara gitu, pelajaran bahasa Iya, daerahnya dihilangkan. Nah, terus dihilangkan, jadi iya. dihilangkan dia tidak menemukan, Mhm. jadi
sampai kata saudaranya apa ponakannya itu sampai bahasa bahasa Indonesia dan juga tidak bahasa ibunya sendiri jadi Hmm. terlupakan. Dan juga Ya, saya juga ya. bincang juga di sini dengan beberapa teman ya. Jadi ada yang tinggal di Hmm. Bogor tapi dia sehari-harinya bahasa Ya, Indonesia, bahasa betul. Sundanya sendiri jadi menghilang. Terus Hmm. dan bagaimana dengan muatan lokal sendiri di dalam pelajaran bahasa? Karena beberapa yang saya tahu dan juga saya dapat masukan pelajaran lokal sendiri itu ternyata membuat susah tuh Pak untuk anak-anak mau belajar bahasa daerah sendiri. Jadi pada bingung tuh. Seperti kayak misal di sini pinggiran kita di Jakarta tuh Depok, Iya, masuknya Jawa Barat. iya, Mereka dapat pelajaran bahasa Sunda. iya. Mereka nggak ngerti nih ini uji apa ulangannya apa. Terus saya Iya. dapat mungkin dari kompetensi dari pengajar sendiri. Saya juga pernah dapat teman Betul. dulu di IKIP dia pelajaran bahasa. Dia Iya, dapat pelajaran bahasa iya. Perancis, tapi dia juga ngikuti Heeh. ekstrakurikulernya di kampusnya pelajaran bahasa halus. Ternyata yang lebih berlaku bagi dia malah yang beruntung malah dipakai pelajaran bahasa ekstrakurikulernya bahasa Jawa halusnya. Nah, terus bagaimana sih Hmm. bagaimana pusat pengembangan bahasa ini badan bahasa ini mengatasi hal Iya, tersebut, Pak? betul. Nah, ini gejala yang memang kami temukan ya sejak saya masuk itu ada keluhan karena muatan lokal tidak mengambil bahasa daerah gitu ya. Ini karena memang bahasa daerah dianggap tidak fungsional, artinya tidak dipakai lagi. Ngapain kalau harus belajar bahasa daerah tapi tidak dipakai gitu? Dengan siapa dia harus menggunakan bahasa itu? Lalu untuk apa gitu kan? Nah, karena tidak fungsional maka tidak jadi pilihan gitu ya. Gurunya tidak ada gitu, fungsionalnya juga tidak ada gitu. Nah, melalui program revitalisasi bahasa daerah, kami justru mencari peluang bagaimana nih caranya mengajarkan bahasa daerah yang fungsional itu. Nah, kami mengadopsi model yang berbeda. Eh, Misalnya ya, di sekolah tidak diajarkan bahasa daerah. Ya jangan dipaksakan, harus ada. Karena di bahasa-bahasa tertentu, di wilayah tertentu, memang tidak mungkin mengajarkan bahasa daerah. Bayangkan misalnya para pemirsa ya, saya pernah ke sebuah wilayah di NTT. Dalam satu kecamatan ya di satu sekolah gitu ada muridnya sekitar 20-an orang gitu lebih sedikit berapa gitu 24 apa 25. Saya tanya ada berapa bahasa daerah ini masing-masing. Ternyata ada 12 bahasa daerah di dalam satu kelas. Apa kita akan memilih satu bahasa tertentu gitu? Itu kan sangat tidak mungkin. Makanya untuk situasi seperti itu kami menggunakan pola yang berbeda. Pembelajarannya tidak di sekolah karena akan memberatkan anak. Jadi pembelajarannya dilakukan di masyarakat. Kami membentuk pusat-pusat kegiatan belajar bahasa daerah gitu dengan masyarakat. Lalu mata pelajarannya juga ya materi ajarnya tidak belajar tentang tata bahasa bahasa daerah. Yang kami ajarkan sesuai dengan pilihan mereka. Kami kami tawarkan ada 7 materinya. Silakan dipilih mau yang mana itu sesuai dengan keinginannya. Ada yang mengajarkannya memilih materi misalnya cerita pendek ya. Bagaimana cara menulis cerita pendek? Yang sukanya menulis cerita pendek ya nanti di kelas itu ya ada kelas cerita pendek. Ada yang sukanya menulis dan membaca puisi, mereka akan memilih itu. Ada yang sukanya mendongeng, ada yang sukanya berpidato, ada yang sukanya nembang misalnya ya pupuh atau tembang gurit gitu ya. Ada yang mungkin sukanya itu menulis aksara daerah ya tertarik dengan tulisan aksara daerah, silahkan belajar itu. Dan ada juga yang pelajaran yang kekinian ya, stand up komedi. Nah, itu Ya. boleh mereka pilih Iya. gitu. Gini Pak, Jadi gitu. oh gitu. Pak, ini kan peringatan Hari Bahasa Ibu Indonesia mengangkat tema pendidikan multibahasa, suatu keharusan untuk Betul. mengubah pendidikan. Ini kira-kira maksudnya Hmm. apa ya Pak? Jadi begini maksudnya itu pendidikan multibahasa itu kan artinya bukan satu bahasa yang diajarkan ya. Misalnya satu pilihan bahasa, tidak ada pilihan lain hanya bahasa tertentu misalnya. Nah, melalui peringatan Bahasa Ibu Internasional ini, UNESCO berharap bahasa-bahasa ibu itu diajarkan kembali ya, pada eh, sekolah formal dan juga sekolah yang tidak formal. Nah, sehingga mereka itu bisa mempelajari kembali bahasa-bahasa ibunya sambil mereka bisa belajar tentang materi ajar di dalam bahasa ibu melalui bahasa ibu. Hmm. Karena ya hasil penelitian UNESCO dan juga penelitian-penelitian yang lain di Indonesia ada kan penelitian dari kementerian ya, ada juga dari tim inovasi dari Australia itu menemukan
anak-anak di kelas awal, kelas 1 sampai kelas 3 terutama, kalau diajari dengan menggunakan melalui bahasa ibu, tingkat literasinya jauh lebih tinggi, Pak. Ya, Gitu. dibandingkan dengan langsung belajar pakai bahasa Indonesia. Karena Hmm, mereka belum ngerti kan bahasa Indonesia di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu. gitu. Nah, maka diajarkanlah materi-materi apakah matematika, misalnya IPA, IPS, begitu, Gitu. PKN, ya Pancasila, belajar pakai bahasa ibu. Oh, Itu lebih gitu. mengerti mereka, Siap. gitu. Pak, ini Nah, ini untuk meningkatkan kecerdasan sih sebetulnya, Pak, kalau literasi. ada juga kan masa sekarang ada bahasa sekarang bahasa anak gaul sekarang itu. Apakah disebutkan multibahasa Hmm. juga, Pak? Yang Bahasa gaul itu kan atau artinya bahasa slang? bahasa yang, ya slang itu kan bahasa yang sesaat saja ya sebetulnya. Saya sih menyebutnya bahasa semusim. Nah, itu akan dipakai pada konteks tertentu ya, untuk tujuan tertentu saja. Dan ada generasinya. Kita juga ya sebagai orang-orang yang sudah misalnya berusia 50 ke atas kan mengenal betul bahasa prokem, bahasa anak tali topan anak jalanan, bahasa Iya, Pak. Debbie Sahertian, ada bahasa Vicky Prasetyo, macam-macam bahasanya Prambors gitu. Nah, ini kemudian ada juga tahun 2000-an kan ada bahasa alay gitu. Iya. Ini kan bagian dari bahasa slang. Iya. Nah, ini kan akan dipakai untuk kalangan tertentu, untuk tujuan tertentu. Pada saatnya mereka akan hilang dengan sendirinya. Generasi itu hilang, maka bahasa itu akan hilang. Nah, yang dimaksud dengan pendidikan multibahasa adalah bahasa-bahasa memang yang lebih terstandar, begitu. Gitu. Jadi bukan termasuk mengajarkan bahasa-bahasa yang sesaat tadi. Bahasa yang slang itu tanpa diajarkan juga itu akan diperoleh sendiri gitu oleh oleh para penutur gitu, Pak. Ya, oke, Pak. Ini yang terakhir kali, Pak, mungkin, Pak. Eh, Ya. hampir semua orang sekarang mempelajari bahasa asing, sehingga mungkin dari sini Iya. apalagi ke pengaruh global dan efek teknologi. Apakah ini juga mempengaruhi Hmm. dari keberadaan bahasa ibu sendiri, Pak? Karena kita sendiri sekarang udah pengaruh-pengaruh teknologi itu tanpa batas. Dengan pegang HP atau gawai kita bisa membuka semuanya sehingga bahasa ibu sendiri Hmm. tidak terlewatkan. Bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini, Pak? Kira-kira, Pak. Pengaruh global ini kan sebuah keniscayaan ya, tidak bisa kita tolak gitu. Nah, sehingga pembelajaran bahasa asing menjadi semakin marak di mana-mana gitu. Nah, ini memang sebuah tantangan ya, sebuah tantangan bagi orang yang memang masih memiliki kepedulian untuk mempelajari bahasa daerah. Tapi perlu diingat, ya bahasa daerah, bahasa ibu itu kan merupakan bahasa bahasa rasa ya, bahasa yang akan mendidik karakter dia sejak awal. Bahasa asing bahasa belakangan. Nah, itu jangan sampai kemudian luntur. Nah, bagaimana caranya ya kita bukan menghindari, mengurangi pengaruh globalisasi ini untuk bahasa-bahasa daerah, kita sediakan bahan-bahan ajar ya melalui platform yang sama gitu. Misalnya ada yang pengaruh dari TikTok gitu ya, atau dari YouTube atau dari yang lain, perangkat-perangkat platform yang lain. Ya kita gunakan media yang sama untuk pembelajaran bahasa daerah, tapi yang fungsional. Nah, inilah yang di Badan Bahasa ya sedang kami kerjakan, menyediakan pembelajaran bahasa daerah secara fungsional dan itu menggunakan model kemitraan dengan anak-anak duta bahasa. Anak duta bahasa ini kan anak-anak muda yang mengerti teknologi, pasti mereka juga mengerti bahasa daerahnya, mengerti bahasa Indonesia, dan mengerti bahasa asing. Mereka saya minta dukungannya untuk mengerjakan program pelindungan bahasa daerah melalui materi-materi ajar yang mereka siapkan gitu ya. Kemudian bisa ditonton di media sosial, apakah itu YouTube, apakah itu TikTok, apakah itu pokoknya banyak lah ya ininya Baik. medianya. Dan setiap daerah ya kami kan punya 30 UPT ya, 30 provinsi. Masing-masing tahun ini memproduksi ada 10 materi ajar dalam bahasa daerah masing-masing. Nah, kalau misalnya kita 30 UPT berarti akan ada 300 bahan ajar dari 30 bahasa daerah yang berbeda. Ya.
Itu adalah upaya kecil kami ya, langkah awal untuk menjaga menyediakan keuangan bahasa bahan ibu. pilihan. Iya. Betul, Oke, oke. betul sekali, Pak. Oke, Pak. Ada pesan terakhir, Pak, untuk acara ini, Pak, Hari Bahasa Ibu Internasional, Pak, sebelum kita tutup. Ada pesan-pesan Ya, Bapak? baik, terima kasih. Ini kesempatan yang baik sekali ya bagi saya untuk menyampaikan bahwa mari kita sadari bahwa bahasa daerah itu, bahasa ibu kita, itu kan adalah aset. Kita berkembang, kita hidup, mulainya dari bahasa ibu yang sebagian menjadi bahasa daerah kita. Nah, karakter kita, ya, perilaku kita itu dididik melalui bahasa ibu, bahasa daerah, maka sebagai aset, sebagai pembentuk karakter, mari kita pertahankan ya supaya kita tidak lupa kacang akan kulitnya begitu ya, karena kita hidup dari dan besar dari penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah kita begitu. Mudah-mudahan para pemirsa menjadi bagian dari masyarakat yang masih peduli dengan bahasa ibu dan bahasa daerah. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak. Semoga sukses nanti perjuangan Bapak dan kawan-kawan di UNESCO sehingga bahasa Amin, Indonesia amin. Terima bisa kasih. diterima menjadi salah satu bahasa yang dituturkan dalam sidang-sidang di UNESCO hingga ke PBB. Insya Allah mudah-mudahan. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai bertemu kembali. Amin, insya Allah. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.